ini adalah seorang nabi. Nah, Salman Al-Farisi pada usia 50 tahun dipilih oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjabat sebagai gubernur Madain. Madain itu di wilayah utara Saudi Arabia. Ada satu tempat wisata di sana namanya Madain Saleh, yaitu tempat di mana kaum Samud dulu diazab oleh Allah. Itu ada bekas azabnya, pintu gerbang kaum Samud yang masih tersisa sampai sekarang. Jadi umurnya sudah kurang lebih 2300 tahun atau 2500 tahun. Nah, Salman Al-Farisi ini dilantik sebagai gubernur Madain Saleh dengan gaji yang lumayan besar, 6.000 real, 6.000 dinar, mohon maaf. Kalau sekarang satu dinar nilainya 450.000, kita bisa bayangkan berapa 6.000 dinar satu dinar. 400.000 saja sudah ketahuan gaji dari Salman Al-Farisi 2,4 miliar. Jadi jangan dikira para sahabat Nabi itu kere, bukan. Jangan dianggap umat Islam pada masa itu susah. Mereka berlimpah, tapi hidup mereka sederhana. Urusan harta berlimpah. Dikasih gaji 6.000 dinar, Salman Al-Farisi hanya ambil 1 dinar dari 6.000 dinar. Sisa yang 599.999 itu beliau kembalikan ke kas negara. Ini kemudian menimbulkan pertanyaan dari bendahara negara pada saat itu, kenapa Anda tidak ambil semua gaji Anda sebagai gubernur? Kata Salman, 1 dinar saja, ini berat saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah, apalagi 6.000 dinar. Apalagi 6.000 dinar, 1 dinar saja saya sudah berat. Maka cukup ini saja sebagai saya menghormati aparatur negara dengan memanfaatkan 1 dinar. Lalu bagaimana Anda menutupi kekurangan? Saya akan jualan. Maka beliau membuat kerajinan anyaman yang dijual ke pasar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tapi dalam hal pekerjaan luar biasa integritasnya, profesionalismenya luar biasa. Semua pekerjaan itu beres. Nah, disinilah kita bisa menangkap makna integritas yang dipahami oleh para sahabat. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, para sahabat menganggap bahwa bayaran yang mereka terima dari melayani masyarakat ini adalah amanah yang tidak bisa ditolak. Sehingga dicatat di dalam sejarah para sahabat, para tabi'in seperti Umar bin Abdul Aziz, mereka bekerja total untuk negara karena mereka merasa sudah dibayar oleh negara. Sehingga pada masa itu banyak orang yang tidak mau menjadi aparatur negara pada masa itu. Kenapa? Karena merasakan betul beratnya seperti apa, dan hanya orang-orang yang mentalitasnya kuat dia siap menjadi aparatur negara. Ini kalau kita bandingkan pada masa sahabat. Maka pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan, lalu kemudian dinasti Umayyah berkuasa, mulai muncul manajemen dalam sistem pemerintahan umat Islam. Nah, manajemen itu dikelola dengan baik dengan mengadopsi pola manajemen yang dipraktekkan di Romawi dan manajemen yang dipraktekkan di Yunani. Dari sisi kepegawaian mempraktekkan pola yang diterapkan oleh bangsa Romawi, dari sisi pembagian wilayah menerapkan pola yang diterapkan oleh bangsa Yunani. Mulailah di situ khalifah yang namanya pemimpin negara itu memperhatikan kesejahteraan aparatur sipil negara dengan beberapa komitmen yang memang sangat mengikat pada masa itu. Nah, kalau kita lihat di antara contoh bagaimana integritas itu terbangun, terutama di lingkungan aparatur sipil negara pada masa modern, ini bisa dilihat pada masa pemerintahan Muammar Gaddafi di Libya. Pada masa pemerintahan Muammar Gaddafi itu, pegawai negeri sipil itu diberikan tunjangan yang luar biasa oleh pemerintah. Bahkan ada yang namanya liburan khusus PNS setiap 1 tahun sekali. Tujuannya mereka supaya bisa membuang stres, dan pemerintah Muammar Gaddafi memberikan fasilitas berupa tambahan
uang tiket dan uang akomodasi supaya mereka bisa berangkat ke luar negeri dan mereka belajar. Dan terbukti bahwa pemerintah Libya di masa pemerintahan Muammar Gaddafi ini nol hutang, tidak punya hutang kepada bangsa Eropa. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kekhawatiran Barat jika Muammar Gaddafi ini makin kuat dan membentuk rezim yang tidak bisa tergantikan, ini akan berdampak kepada politik Barat di Timur Tengah, sehingga muncullah pemberontakan. Nah, diciptakanlah pemberontakan, dan yang pertama kali digerakkan untuk menggoyahkan stabilitas pemerintah Libya adalah dikirimnya aktivis-aktivis ISIS atau Daesh yang mengacau stabilitas dan keamanan pemerintahan Libya. Nah, yang dimunculkan isu itu adalah tentang syirik, bid'ah, dan khurafat. Dimulai dari situ, dimunculkan isu-isu di masyarakat. Lama-kelamaan ISIS makin kuat sehingga pada akhirnya muncullah kekacauan di pemerintahan Libya, dan Libya sekarang menjadi negara yang paling kacau di wilayah Afrika Utara sampai hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dari sisi norma agama, integritas di dalam bekerja itu disebutkan di dalam Quran surat Saba. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Sulaiman dan para pendukungnya, kata Allah di dalam Quran, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur." Bekerjalah wahai keluarga Daud, wahai umat Nabi Daud, sebagai bentuk rasa syukur. Jadi integritas itu merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menjanjikan sebagaimana disebutkan di dalam surat Ibrahim bahwa siapa saja yang bersyukur pasti Allah akan tambahkan nikmat keberkahan kepada orang yang bersyukur, dan siapa yang kufur dalam arti dia melupakan nikmat, maka siksa Allah, hukuman Allah pasti datang lebih hebat. Nah, karena itu tugas kita sebenarnya, kita tidak perlu bicara bagaimana harus ideal seperti apa. Kalau dalam konteks zaman sekarang ini, yang perlu kita lakukan ini banyak bersyukur saja. Ada orang yang saking ngototnya ingin sholat, dia khusyuk, maka dia mengada-ngada mengikuti pelatihan sholat khusyuk. Bayarnya mahal, 2,5 juta. Setelah selesai pelatihan, ditanya sholatnya khusyuk enggak? Enggak. Kenapa? Kepikiran uang 2,5 juta yang sudah dibayar tadi. Daripada bayar 2,5, mendingan kayak begini, kan gitu. Nah, kita coba untuk syukur. Kita sholat, kita syukuri alhamdulillah, walaupun belum sampai pada level khusyuk, kita syukuri alhamdulillah masih bisa sholat. Maka insya Allah nanti Allah tambahkan dengan kenikmatan di dalam melaksanakan sholat. Jadi makin sering kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat. Kita melakukan pekerjaan misalnya, baru satu yang bisa kita selesaikan dengan baik, kita syukuri, maka Allah akan berikan kekuatan sehingga kita bisa menyelesaikan 2, 3, atau puluhan beban pekerjaan yang bisa kita selesaikan. Satu nikmat yang kita syukuri, maka insya Allah Allah tambahkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Punya mobil satu, kita syukuri, maka insya Allah jadi 2. Punya rumah satu, kita syukuri, maka insya Allah rumah jadi 2. Punya istri satu, kita syukuri. Ya kan? Itu ibu-ibu yang jawab lah gitu, jangan bapak-bapak kan. Ya, jadi kita syukuri, punya anak kita syukuri, maka insya Allah Allah akan jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha. Urgensi itu berkaitan dengan urgensi atau integritas itu berkaitan dengan syukur, dan syukur itu berkaitan dengan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan keberkahan bagi kita semua. Apalagi ini bulan Sya'ban, bulan yang penuh dengan berkah. Beberapa puluh hari ke depan kita akan menghadapi bulan yang penuh dan sangat berkah, yaitu bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ilman yanfa'una wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'una. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa disampaikan.
sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf jika banyak yang kurang berkenan di dalam penyampaian. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.